Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Rianto tinggal di ujung desa, Perjaka Demak, di sebuah rumah tua yang usianya lebih tua dari dirinya sendiri. Usianya sudah lewat kepala 4, tapi tidak banyak berubah sejak terakhir kali orang mengenalnya 20 tahun lalu. Tubuh kurus, mata dalam, rambut tipis yang disisir ke belakang, seakan menutupi kerontokan. Hidupnya sunyi, tapi bukan karena pilihan. Dulu Rianto pernah punya harapan. Lastri, janda dari desa seberang, pernah menjadi mimpi yang ia kejar. Dengan penuh semangat, Lastri datang saat musim panen, saat para lelaki masih sibuk di ladang, dan tak memperhatikan keberadaan perempuan satu itu. Rianto yang kala itu baru mendapatkan warisan dari orang tuanya adalah sasaran empuk. Lastri merayu dengan lihai. Tak ada janji yang ia ucapkan secara langsung, tapi tindak tanduknya membentuk bayangan pernikahan di kepala Rianto. Ia memasakkan makanan, membersihkan rumahnya, bahkan sesekali tidur di sana dengan alasan takut pulang malam. Beberapa warga memperingatkan Rianto. Katanya Lastri bukan perempuan yang setia. Tapi Rianto bukan tipe yang mudah percaya orang lain. Ia percaya apa yang dilihatnya. Perhatian, senyum, sentuhan, dan desahan saat malam sunyi. Ia tidak menyadari bahwa semua itu dikendalikan oleh rencana yang lebih tajam. Dari belati. 3 bulan setelah kedekatan itu dimulai, Lastri menghilang. Tak pamit, tak meninggalkan pesan. Yang tertinggal hanya beberapa pakaian murah di pojok lemari dan aroma parfum murahan yang menempel di bantal. Rianto seperti kehilangan udara. Namun yang lebih menyakitkan bukan kepergian Lastri, melainkan kenyataan bahwa semua hartanya raib. Simpanan emas, uang tunai, bahkan motor satu-satunya. Ia melapor ke perangkat desa, tapi tak ada hasil. Tidak ada bukti transaksi, tidak ada saksi. Lastri bukan penduduk tetap. Orang-orang hanya bisa mengangkat bahu. Beberapa malah menyindirnya. Sudah tua kok masih lugu. Sejak saat itu Rianto menutup diri. Ia jarang keluar. Kalaupun pergi, hanya ke warung sebentar untuk beli beras atau rokok. Selebihnya ia seperti menguap dari kehidupan sosial. Namun saat lampu padam dan suara cangkrik mulai terdengar, Rianto bicara pada dirinya sendiri. Ia memutar ulang tiap percakapan dengan Lastri, mencari celah, menyusun ulang peristiwa itu. Ia tahu semua itu sudah terjadi, tapi otaknya seperti mesin rusak yang terus memutar kaset yang sama. Denda mulai bertunas dari kehancuran. Semula hanya berupa rasa kecewa, tapi semakin hari berubah jadi amarah. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya diam yang menekan isi kepala. Rianto mulai mencatat kebiasaan perempuan-perempuan itu. Janda di desa-desa sekitar. Ia mengamati, mendengar, dan mengingat bukan hanya tentang Lastri, tapi juga tentang yang lain. Perempuan-perempuan yang dianggap penggoda oleh para lelaki desa. Ia tidak lagi mencari cinta. Ia mulai menanam alasan untuk membenci. 6 bulan setelah kepergian Lastri, Rianto melihatnya lagi. Tanpa keraguan ia yakin itu Lastri. Rambutnya lebih pendek, kulitnya sedikit lebih cerah, tapi cara jalannya masih sama. Langkah cepat, pandangan waspada.
seperti selalu siap kabur. Ia duduk di warung kecil dekat perempatan, tertawa dengan seorang pemuda yang Rianto kenali sebagai pekerja tambang. Hatinya seperti digerus dari dalam. Ia tidak menegur, tidak memanggil, hanya menatap dari kejauhan sambil mengepalkan tangan di saku jaketnya. Kali ini ia tidak akan bodoh, ia tidak akan bertanya, ia tidak akan meminta penjelasan. Ia sudah punya rencana dan rencana itu butuh waktu. Malam itu Rianto duduk di kursi kayu sendirian di depan gelas kopi pahit yang tak disentuh. Ia menggambar sesuatu di kertas bekas lingkaran besar. Tanda silang dan garis-garis yang mengarah ke satu titik. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Ia tak sedang menulis, ia sedang membangun. Mungkin bukan bangunan yang terlihat oleh orang lain, tapi sesuatu yang nyata di dalam kepalanya. Ia menyebutkan pengadilan dan Lastri akan menjadi terdakwa. 3 minggu sejak pertemuan tak terduga di warung itu, Rianto belum melakukan apa-apa. Ia bukan orang ceroboh. Dulu mungkin iya, tapi setelah diseret ke dalam jurang oleh Lastri, ia tak lagi percaya pada gerak spontan. Ia belajar dari luka. Ia tahu untuk melawan seseorang seperti Lastri tidak cukup dengan amarah. Harus ada jebakan, dan jebakan itu harus dibangun pelan-pelan. Lastri sekarang tinggal di rumah kontrakan dekat pasar lama. Tidak besar, tapi cukup untuk mengelabui para lelaki muda yang sering berlalu lalang. Ia kembali dengan tampilan berbeda, lebih modis, lebih percaya diri. Tak ada yang tahu ia mendapat uang dari mana. Tapi banyak yang berbisik bahwa Lastri kini lebih berani. Targetnya bukan hanya duda kesepian. Kali ini ia bermain dengan pemuda-pemuda lajang yang polos dan mudah terbuai. Rianto mengikuti gerak-geriknya. Ia bahkan mencatat jadwal jam berapa dia keluar, siapa yang menjemputnya, berapa lama dia pergi, kemana biasanya dia makan malam. Tidak sekalipun ia mendekat, ia hanya menyerap semua informasi seperti spons kering yang dibenamkan ke air. Hatinya tidak lagi bergejolak, yang ada hanya fokus. Suatu malam Rianto membuntuti Lastri sampai ke sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalur utama. Lastri duduk bersama lelaki baru. Terlihat akrab, tertawa, menyentuh bahu lawan bicaranya. Lalu sesekali menyentuh gelas dengan gerakan yang sama seperti dulu. Rianto tidak masuk ke kedai. Ia duduk di motor mengamati dari seberang jalan, menyalakan rokok yang hampir tak pernah ia isap. 2 hari setelahnya, Rianto mulai menghubungi Lastri. Nomornya ternyata tidak berubah. Ia menyimpan kontak lama, tapi hanya sebagai inisial. Ia mengetik pesan singkat. Aku tidak pernah marah, aku cuma rindu, aku ingin bicara. Tak sampai 10 menit, balasan datang. Kamu masih hidup. Balasan itu bukan basa-basi. Lastri sungguh tidak menyangka Rianto masih ada di desa itu. Apalagi berani menghubunginya. Masih, dan aku ingin minta maaf. Lastri tak langsung menjawab, tapi malamnya ia mengirim pesan lagi. Kali ini lebih manis. Kalau kamu benar-benar ingin bicara, temui aku besok malam di tempat kita dulu biasa makan mie rebus. Rianto membaca pesan itu berkali-kali, bukan karena rindu, tapi karena puas. Lastri sudah masuk ke tahap pertama, lengah. Ia mengira Rianto masih lelaki bodoh yang bisa dikendalikan dengan rayuan ringan. Dan Rianto sengaja memelihara kesan itu. Keesokan malamnya Rianto datang ke warung mie dengan pakaian lama yang sengaja dipilih. Kemeja kotak-kotak, sandal jepit, dan rambut yang belum disisir rapi. Ia ingin terlihat seperti lelaki patah hati yang belum sembuh. Lastri datang terlambat 15 menit, tapi tetap dengan senyum yang sama. Senyum yang dulu membuat Rianto percaya segalanya.
Percakapan mereka ringan, tentang masa lalu, tentang makanan yang tak berubah rasanya, tentang usia yang menua. Lastri bahkan tertawa saat mengingat malam-malam mereka dulu. Kamu masih pakai kolor yang dulu itu, baunya nggak berubah. Rianto tersenyum kecil. Ia tidak memakai apapun malam itu, tapi ia tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk. Obrolan mereka berlangsung 1 jam. Di akhir pertemuan, Rianto mengajukan satu tawaran. Aku punya satu tempat yang pengen aku tunjukin. Tempat itu masih seperti dulu, di bendungan. Lastri terdiam sejenak, matanya menatap ke arah Rianto. Ia mungkin berpikir mencari motif di balik ajakan itu. Tapi kemudian ia mengangguk. Kapan? Malam Jumat. Sepi, aku antar naik motor, nggak jauh kok. Lastri tersenyum. Boleh. Saat Lastri berjalan menjauh, Rianto masih duduk di kursinya. Tangannya mencengkram gelas teh yang sudah dingin. Saat ia menengadah, matanya tak menunjukkan kelegaan. Hanya satu hal yang tampak. Kehendak, bukan hasrat, bukan cinta. Dalam beberapa hari berikutnya, Rianto mempersiapkan semuanya. Ia membeli tambang dari toko bangunan, membawa karung plastik tebal dari gudang kosong di belakang rumahnya. Ia mengumpulkan potongan bata, membungkusnya dalam kain agar tidak mudah pecah, lalu mengikatnya rapat-rapat. Semua perlengkapan itu ia simpan di balik semak di dekat pinggiran bendungan yang sudah lama tak dikunjungi warga. Ia bahkan mengecek ulang lokasi di malam hari. Jalan setapak menuju bendungan gelap total. Tidak ada penerangan, tidak ada rumah sekitar. Satu-satunya suara hanyalah aliran air yang pelan, konstan, dan tidak akan mengganggu siapapun, meski ada yang menjerit keras sekalipun. Malam menjelang, hari itu, Rianto hampir tidak tidur. Bukan karena ragu, bukan karena takut, tapi karena pikirannya sibuk menyusun ulang urutan. Dia tidak boleh salah langkah. Sekali saja Lastri mencium gelagatnya, semuanya bisa gagal. Dan kalau sampai gagal, ia tahu tidak akan ada kesempatan kedua. Malam itu Rianto duduk di bangku kayu dekat pintu masuk rumah. Di tangannya korek api diputar-putar tanpa dinyalakan. Di sebelahnya jaket lusuh yang akan ia pakai saat menjemput Lastri. Angin berembus pelan membawa suara jauh dari arah bendungan. Suara air bertemu batu. Suara yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari rencana yang telah lama ditunggu. Langit mulai gelap sejak sore. Awan tebal menggantung seperti peringatan yang tidak diucapkan. Tapi Rianto tidak mengurungkan niatnya. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Semua yang dibutuhkan telah berada di tempatnya, yang tersisa hanya waktu. Ia menyalakan motor tuanya, yang mesinnya batuk beberapa kali sebelum hidup. Jaketnya sudah dipakai, tapi ia tidak mengenakan helm. Ia tahu malam ini tak perlu kecepatan. Ia justru ingin semua berlangsung. Perlahan, ia berhenti sebentar di depan warung, membeli sebungkus rokok dan 2 botol air mineral. Satu untuk dirinya, satu lagi sebagai pemanis bagi Lastri. Ia tiba di depan rumah kontrakan Lastri. Wanita itu sudah menunggu di luar, berdiri sambil memeriksa layar ponsel. Begitu melihat Rianto, senyumannya langsung merekah. Ia mengenakan jaket jeans dan celana ketat. Riasan wajah tipis namun cukup untuk menyembunyikan kerutan usia. Mereka tidak banyak bicara selama perjalanan. Lastri memeluk pinggang Rianto erat, tapi ia tahu itu bukan karena rasa aman. Itu hanya kebiasaan perempuan seperti dia, menempel saat butuh, melepaskan saat sudah selesai. Sekitar 15 menit kemudian, mereka sampai di lokasi. Bendungan itu tak lagi dijaga seperti dulu. Proyek perbaikan dihentikan setahun lalu, membuat tempat itu sepi. Bahkan oleh pemancing. Pohon-pohon di sekitar tumbuh liar. Jalan setapak dipenuhi akar yang menjulur seenaknya.
Rianto mematikan mesin motor dan menuntun Lastri ke arah semak besar di pinggir tebing rendah yang mengarah ke air. Lastri terlihat ragu. "Apa kamu yakin ini tempatnya?" Tanyanya menoleh beberapa kali ke belakang. Rianto mengangguk pelan. "Dulu kita pernah duduk di sini, ingat nggak?" Lastri mengerutkan kening, lalu tertawa kecil. "Ah iya, waktu itu kamu bawa pisang goreng kan?" Ia duduk di batu besar yang menghadap langsung ke permukaan air. Rianto ikut duduk, mengambil rokok, menyalakannya perlahan. Mereka berbicara basa-basi, tertawa sedikit lalu hening. Hanya suara gesekan dedaunan dan aliran air yang menyambung di sela-sela sunyi. Rianto menunggu saat yang tepat. Ia tahu Lastri mulai kehilangan waspada. Saat wanita itu membungkuk mengambil botol air, Rianto berdiri di balik semak yang hanya 2 langkah dari tempat duduk mereka. Ia menarik keluar karung yang sudah disiapkan sejak 2 malam lalu. Tali tambang masih melingkar rapi. Batu-batu yang dibungkus goni sudah diletakkan di dalam karung. Kini tinggal satu bagian terakhir. Ia mendekat perlahan. Lastri masih menatap air. Perempuan itu menoleh. Satu hentakan keras mendarat tepat di kepalanya. Menggunakan balok kayu pendek yang Rianto sembunyikan di balik jaket. Lastri langsung limbung sejenak lalu jatuh menyamping. Tubuhnya setengah menggantung dari batu. Rianto tidak menunggu lebih lama. Ia menarik tubuh Lastri ke karung. Gerakan itu tidak mudah. Berat tubuhnya lebih dari yang ia perkirakan. Beberapa kali ia terpaksa menyeret. Tubuh Lastri belum sepenuhnya kehilangan kesadaran, tapi tak cukup kuat untuk melawan. Begitu masuk, ia memasukkan ikatan bata ke bagian bawah karung, lalu menarik tali sekuat tenaga, 4 lilitan, lalu simpul ganda. Ia memastikan ikatan rapat, tidak mudah lepas. Nafasnya memburu, bukan karena takut, tapi karena tenaga yang terkuras. Ia menyeret karung itu ke tepi. Pandangannya tak kemana-mana. Ia hanya menatap air hitam pekat di bawahnya. Lalu karung yang kini mulai bergoyang sedikit, seperti ada gerakan dari dalam. Sekali lagi ia tarik nafas, lalu dorong karung itu. Karung itu jatuh dengan suara berat. Permukaannya memecah air sesaat, lalu tenggelam perlahan, seperti ditelan sesuatu. Gelembung-gelembung muncul sebentar lalu lenyap, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Rianto berdiri di tepi, menatap kosong ke tempat jatuhnya karung. Malam semakin pekat, angin makin dingin, tapi ia tidak merasa kedinginan. Ia merasa kosong, bukan hampa. Kosong seperti ruangan setelah lampu dipadamkan. Tak ada lagi yang perlu dilakukan. Ia kembali ke motornya, menyalakan mesin dan pulang tanpa menoleh lagi. Di sepanjang perjalanan, kepalanya tak diisi suara. Tidak ada penyesalan, tidak ada bayangan wajah Lastri, tidak ada rasa puas. Yang ada hanya satu keyakinan, bahwa keadilan bisa datang dari tangan siapa saja, bahkan dari pria yang dulu dianggap bodoh. Malam itu Rianto tidur untuk pertama kalinya tanpa mimpi. Hari setelah malam itu, Rianto kembali ke bendungan. Bukan karena menyesal, ia hanya ingin memastikan. Di pinggiran tempat, ia mendorong karung. Tak ada bekas, tak ada tanda ganjil, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Ia berdiri lama, memperhatikan air yang tenang. Pandangannya kosong, tapi pikirannya sibuk. Bukan pada Lastri, melainkan pada yang berikutnya. Satu jeratan sudah tertanam, tapi di kepalanya, daftar itu masih panjang. Ia tidak berbicara soal agama, ia tidak merasa menjadi algo. Ia yakin satu hal, perempuan-perempuan seperti Lastri tak akan berhenti selama ada laki-laki tolol di luar sana. Dulu dia salah satunya, tapi tidak sekarang. Rianto kembali ke rumah dan membuka kotak besi di bawah ranjang. Isinya bukan uang, bukan foto,
melainkan buku kecil berisi nama-nama. Tulisannya rapih, tiap halaman hanya satu nama, diikuti dengan catatan singkat, umur, lokasi, kebiasaan. Ia tidak menyebut daftar itu target, ia menyebutnya utang. Nama yang kini ia buka, Wati. Ia mengenal Wati secara tak langsung. Seorang pemuda di kampung sebelah pernah mengeluh padanya saat mengobrol di warung. Ceritanya mirip, dirayu, diambil hartanya, lalu ditinggal. Rianto tidak langsung percaya, tapi ia ingat betul nada suara pemuda itu. Bukan kebencian, tapi hancur. Sama seperti yang pernah ia rasakan. Wati tinggal di daerah timur dekat bengkel tua yang tak lagi buka. Menurut informasi yang didengar, Rianto, wanita itu tinggal sendiri, tapi sering kedatangan tamu lelaki berganti-ganti. Mereka sering parkir kendaraan sembarangan. Warga tak banyak protes. Di desa itu urusan tetangga bukan urusan bersama. Selama 4 hari Rianto mengamati dari kejauhan. Ia tidak mengintai seperti orang jahat. Ia hanya duduk di atas motor, menyamar sebagai pembeli rokok, kadang berpura-pura sedang menelpon. Ia sudah belajar dari pengalaman, tidak langsung bergerak, tunggu celah, dan celah itu datang saat Wati sedang menjemur pakaian. Ponsel berdering di meja kayu dekat pintu. Wati menjawab cepat, tertawa lalu melangkah keluar pagar. Rianto mengikutinya. Wati bertemu seorang pria. Mereka berjalan ke warung makan di ujung jalan. Dari gesturnya, Wati bermain dengan cara yang sama seperti Lastri. Kontak mata lama, tangan menyentuh lengan, lalu bicara pelan-pelan. Rianto tidak mencatat apa yang dikatakan karena ia tidak butuh itu. Ia cukup tahu. 2 malam berikutnya, ia mengirim pesan dengan nomor baru. Aku dengar kamu sendirian sekarang. Aku juga. Mungkin kita bisa ngobrol. Aku Rianto dari Perjaka Demak. Wati tidak langsung membalas, tapi esok paginya balasan masuk. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu dapat nomorku? Dari warung tempat kamu biasa beli kopi saset. Aku pernah lihat kamu cantik. Butuh waktu seharian sebelum Wati membalas lagi. Kamu punya motor? Rianto tersenyum kecil. Itu bukan pertanyaan biasa, itu seleksi. Kalau dia menjawab tidak, percakapan berhenti di sana. Punya, Supra lama, tapi masih enak buat keliling. Balasan berikutnya, hanya emoji senyum, cukup untuk membuka jalur. Mereka saling berkirim pesan selama 2 hari. Percakapan ringan tentang cuaca, makan, kesepian. Wati cukup pintar, ia tidak pernah langsung mengajak ketemu, tapi dari cara ia membalas, Rianto tahu dia tertarik, atau setidaknya melihat peluang. Pada hari kelima, Wati mengirim pesan. Malam mingguan, kamu ngapain? Kalau diajak keluar, ya keluar. Ajak aku dong, kemana lah, terserah. Asal nggak ramai, aku malas ketemu orang. Rianto tidak langsung menjawab. Ia membuatnya menunggu 1 jam sebelum membalas. Ada satu tempat sepi, dulu bekas pos jaga proyek, sekarang kosong, tapi masih enak buat ngobrol. Oke deh, aku suka. Ya udah, aku jemput ya. Malam itu ia tidak gugup, tangannya tidak gemetar. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Barang-barang sudah disiapkan dari sore. Karung baru, tali kuat, pemberat dalam kantong plastik. Kali ini ia tidak menggunakan batu bata. Ia pakai besi tua yang dia dapat dari puing pabrik kecil yang terbakar tahun lalu. Ia menjemput Wati tepat waktu. Wanita itu berdandan berlebihan, bibirnya merah menyala, parfum tajam, dan suara terlalu ceria untuk malam yang sunyi. Selama di perjalanan, Wati hanya berbicara tentang masa lalunya yang berantakan, tentang laki-laki bodoh yang pernah dia manfaatkan, tapi selalu dia salahkan. Rianto tidak menanggapi, ia hanya mengangguk kadang-kadang, sambil mempercepat motor sedikit demi sedikit.
Setiba di lokasi, Rianto berhenti di depan bekas pos jaga. Bangunannya sudah rusak sebagian. Tak ada yang tinggal. Wati turun dari motor tampak ragu. Kenapa harus ke sini? Tanyanya sambil melipat tangan. Aman, gak ada yang ganggu. Kalau kamu takut, kita gak usah lama-lama. Wati tertawa memukul lengan Rianto pelan. Bukan takut, cuma aneh aja. Mereka duduk di bagian terbuka, tak jauh dari semak rimbun. Rianto membuka bekal, 2 botol air, 1 bungkus roti tawar. Roti itu sengaja dibeli bukan untuk makan, tapi sebagai penenang suasana. 15 menit kemudian, Wati mulai bosan, gerakannya gelisah, matanya menatap sekitar. Tapi Rianto sudah tahu waktunya. Duduk aja, aku ambil sesuatu sebentar. Ucapnya, ia ke belakang semak, menarik karung setengah terbuka. Ketika kembali, Wati berdiri, menatap bingung. Itu apaan? Hadiah, jawab Rianto singkat. Wati tertawa, tapi tawanya terputus-putus saat ia melihat tali di tangan kanan Rianto. Apa maksud kamu? Tak ada jawaban. 3 langkah, 1 hentakan, lalu sepi. Tubuh Wati tidak mudah dibungkam. Bahkan setelah pukulan pertama menghantam pelipisnya, ia masih berusaha bangkit. Tangannya mengepal udara, kakinya menendang liar. Rianto kewalahan, ia sempat terpental ke belakang saat 1 kakinya mengenai rusuk. Nafasnya terputus. Sedetik kemudian, matanya tetap fokus. Ia tahu kesalahan besar akan terjadi jika memberi celah. Jadi ia tidak berpikir lama. Ia ambil kembali kayu pendek yang terjatuh, lalu menekuk tubuh ke depan dan menghantamkannya sekali lagi. Kali ini ke rahang. Suara benturan terdengar keras, diikuti desahan panjang. Wati terkulai, bukan pingsan, hanya kehilangan arah. Ia meracau, bibirnya bergumam tak jelas. Rianto menghampiri. Lututnya menekan tubuh Wati. 1 tangan menarik rambut, 1 lagi memaksa mulut diam. Dengan lakban tebal. Tali sudah menunggu di samping. Gerak cepatnya membuat ikatan pertama selesai dalam 30 detik. Pergelangan-pergelangan, lalu siku, semua dililit rapat, tidak longgar. Tapi Wati masih sadar. Matanya membuka separuh basah oleh air mata yang belum sempat turun. Rianto memandang wajah itu cukup lama, bukan karena kasihan. Ia hanya memastikan ini bukan mimpi. Bahwa yang ada di hadapannya bukan hayalan. Ini nyata. Dan nafas Wati masih ada, berat, terputus-putus, tapi ada. Ia menyeret tubuh itu menuju pinggir kolam besar yang airnya diam. Proyek bendungan tak pernah selesai, tapi cekungan buatannya cukup dalam untuk menenggelamkan apa saja, bahkan rahasia. Karung itu lebih lebar, cukup untuk memuat tubuh Wati yang masih bergerak pelan. Rianto membungkuk, mengangkat tubuh itu dengan susah payah. Punggungnya basah oleh keringat, dadanya sesak oleh tenaga yang terkuras. Tapi ia tidak mengeluh. Begitu tubuh Wati masuk ke dalam karung, Rianto menarik ikatan penutup karung. Ia sisipkan pemberat 2 batang besi seukuran lengan, lalu tambahkan batu kecil ke sela-sela. Tak ada ruang kosong, semuanya rapat. 1 jeratan besar mengunci bagian atas, lalu 2 ikatan tambahan melingkar di sisi tengah. Saat menarik karung ke tepi, Wati mengeliat, tubuhnya membentuk lengkungan, seperti menolak. Akhir yang sebentar lagi datang. Rianto berhenti sejenak. Tidak karena ragu, tapi karena mendengar suara lirik. Bukan rintihan, bukan jeritan, tapi gumaman seperti doa. Bukan dalam bahasa yang ia kenali. Ia berjongkok, memiringkan kepala, mendekatkan telinga ke karung, dan ia dengar suara itu jelas. Kata-kata aneh pelan diulang-ulang. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Hanya malam, hanya gelap. Ia mendesis pelan, meninju sisi karung sekali untuk menghentikan suara itu.
lalu menyeretnya sampai ke pinggir. Air bergoyang perlahan, permukaannya memantulkan cahaya bulan yang nyaris penuh. Rianto mengangkat karung. Butuh hitungan 3 sebelum ia dorong masuk karung itu menghantam air, seperti beban hidup yang terlepas. Percikannya sedikit, tapi suara jatuhnya dalam. Gelombang kecil menyebar lalu hilang. Rianto berdiri mematung, menunggu kalau karung itu mengapung. Semua bisa berantakan, tapi seperti yang ia rencanakan, pemberat bekerja dengan sempurna. Perlahan menghilang, tersedot ke dasar. Namun satu hal ganjil terjadi. Saat permukaan air mulai tenang kembali, muncul gelembung banyak, seperti seseorang sedang bicara di bawah air. Suaranya tak terdengar, tapi gerakan itu nyata. Gelembung-gelembung terus muncul, membentuk pola aneh, berputar, membentuk lingkaran. Rianto melangkah mundur 2 langkah, lalu berhenti. Gelembung menghilang, tapi suasana tak kembali seperti biasa. Ada hawa yang berubah. Angin tak bergerak, tapi kulitnya dingin. Ia merapatkan jaket, lalu melangkah cepat ke motor. Dalam perjalanan pulang, lampu motor sempat meredup sendiri 2 kali, lalu normal kembali. Tapi Rianto tak menghiraukan. Ia pikir hanya kabel longgar, tak lebih. Ia sudah terlalu lelah untuk takut. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di teras. Rokok tak dinyalakan, minuman tak disentuh. Matanya menatap ke ujung jalan yang sepi. Malam itu suara-suara mulai datang. Bukan teriakan, bukan bisikan, tapi dengungan samar. Seperti langkah kecil berjalan di atap, tapi tak pernah ada bayangan. Rianto berdiri, melihat ke langit-langit, tapi tak menemukan apa-apa. Ia kembali duduk lalu mendengar desahan pelan, putus-putus, seperti nafas terakhir. Ia menoleh cepat ke dalam. Kosong, hening, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini dari belakang. Rianto bangkit berbalik, tak ada apa-apa. Ia menutup pintu, kunci 3 kali, lalu membaringkan tubuh di lantai. Tapi matanya tak bisa terpejam. Setiap kali hampir tertidur, suara itu kembali. Kadang dekat, kadang menjauh. Malam itu Rianto tidak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena satu pertanyaan baru muncul. Jika seseorang dibungkam saat masih bernafas, apakah nafas itu akan terus memburu orang yang membungkamnya? Pagi harinya Rianto terbangun dengan rasa berat di dada. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena tubuhnya terasa seperti tak benar-benar tidur. Udara pagi yang biasanya menenangkan justru memberi rasa lembab, aneh. Semua terasa lambat, gerakannya, pikirannya, bahkan suara-suara dari luar rumah. Biasanya selepas melakukan apa yang ia sebut penebusan, ia merasa tenang, tidak bahagia tapi ringan. Namun kali ini berbeda. Kepalanya seperti diselimuti kabut yang tak mau pergi. Ia sempat menatap lantai, berpikir apakah semalam ia benar-benar mendengar nafas Wati, atau hanya efek kelelahan. Tapi ada satu hal yang membuatnya yakin, itu nyata. Jejak lumpur di dekat pintu belakang. Ia tinggal sendiri, tak pernah ada tamu, dan semalam ia mengunci semua dengan teliti. Tapi jejak itu jelas, tidak terlalu besar, tidak seperti kaki pria dewasa. Bahkan bentuknya pun tak utuh, seperti hanya setengah. Ujung-ujung jari saja membentuk lengkungan samar. Rianto mengambil pel lantai, ia bersihkan tanpa banyak tanya. Ia anggap itu bisa jadi akibat sepatu bututnya sendiri yang lembab semalam. Tapi jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang tahu. Itu bohong. Hari itu berlalu pelan, ia tidak ke warung, tidak menghubungi siapapun. Bahkan buku catatan yang biasanya ia buka tiap sore pun tak disentuh. Ia hanya duduk di kursi panjang di belakang rumah, menatap kebun kecil yang nyaris tak terurus.
Seekor burung sempat hinggap di pagar, tapi terbang lagi begitu Rianto menoleh. Ketika matahari mulai turun, pikirannya kembali ke bendungan, ke saat karung itu tenggelam. Ia teringat gelembung-gelembung yang muncul setelahnya. Gerakannya terlalu teratur, seperti bukan dari nafas terakhir, tapi dari sesuatu lain. Sesuatu yang masih tertinggal. Tanpa sadar tangannya meremas pahanya sendiri. Ketika malam datang, suara itu datang lagi. Bukan nafas, bukan langkah, tapi sesuatu yang lain. Suara percikan. Ia berada di kamar saat mendengarnya pertama kali. Seperti seseorang melangkah di genangan air, tapi tak ada hujan. Ia cek semua sudut rumah kering. Namun suara itu tidak berhenti, bahkan makin jelas. Seperti berasal dari tempat yang ia tahu terlalu jauh untuk bisa didengar. Bendungan. Ia ambil jaket dan kunci motor. Entah kenapa ia merasa harus kembali ke sana. Mungkin ingin memastikan bahwa tidak ada yang berubah. Mungkin ingin menenangkan pikirannya sendiri. Tapi dalam hati ia ingin tahu apa yang sesungguhnya ada di air itu. Perjalanan ke sana tidak lama, sepi seperti biasa. Tapi kali ini hawa sekitarnya berbeda. Ada bau lembab menyengat seperti lumpur tua yang diaduk paksa. Lampu motornya menyinari jalan berkelok. Tapi bayangan pepohonan di pinggir seperti bergerak. Bukan karena angin. Udara begitu diam malam itu. Sesamanya di pinggir bendungan, Rianto mematikan mesin. Ia turun berdiri sejenak di dekat tempat biasa. Kakinya tidak melangkah lebih dekat, tapi matanya terpaku pada permukaan air yang tampak gelap. Tak lama riak kecil muncul, bukan dari angin. Seperti seseorang melempar batu kecil dari tengah. Rianto menahan nafas, ia tak bergerak, lalu muncul percikan kecil. Air mendesir, membentuk pola setengah lingkaran. Kemudian ia melihatnya. Bayangan samar, bukan tubuh, bukan benda, tapi lebih seperti rambut mengambang keluar perlahan dari permukaan, lalu menghilang lagi. Tidak sepenuhnya muncul, tidak pula tenggelam utuh, seperti sedang mengintip dari bawah. Rianto mundur satu langkah, air kembali diam. Namun dari kejauhan, suara gemericik muncul. Tapi kali ini dari arah belakangnya. Ia menoleh cepat, gelap, tidak ada siapapun. Ketika ia kembali menghadap ke bendungan, gelembung-gelembung kecil mulai naik. Bukan satu, banyak, cepat. Seolah ada yang bernafas di dalam air. Lalu ia mendengar tawa, bukan suara yang keras, tapi cukup jelas untuk membuat lehernya merinding. Tawa perempuan serak, patah-patah, dan seperti berasal dari rongga yang berisi air. Rianto melangkah mundur, lalu berlari ke motor. Ia tidak berani menengok ke belakang, bahkan saat ranting-ranting di atasnya bergoyang sendiri. Dalam perjalanan pulang, angin terasa kering, menusuk kulit. Lampu motor berkedip sekali, lalu normal kembali. Jalanan terasa lebih sempit dari biasanya, seolah semua menutup dirinya. Sampai di rumah, ia langsung masuk mengunci pintu, tapi suara itu ikut pulang. Ia mendengarnya dari kamar mandi, dari bawah kolong tempat tidur, dari dapur. Selalu samar, selalu menjauh ketika didekati. Malam itu ia tidak tidur, dan saat ia mencoba menutup mata, ada bayangan perempuan dengan rambut basah berdiri di pojok ruangan. Tidak bergerak, tidak bicara, tapi menatap, menunggu. Pagi itu Rianto merasa tubuhnya lebih lelah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kelopak matanya berat, tapi bukan karena mengantuk. Ada yang menggantung di belakang kepala, seperti sesuatu yang belum selesai. Menggantung dan terus menarik perhatian ke belakang. Ia duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap kosong keluar. Warna pagi tak terasa menyejukkan, burung-burung tetap berkicau.
tapi suaranya seperti terendam, seperti ia mendengarnya dari dalam air. Ada dengung tipis yang belum juga hilang sejak malam terakhir ia kembali dari bendungan. Ia mencoba menyibukkan diri, membongkar alat-alat tua di gudang, membersihkan panci dan wajan yang jarang dipakai, menyikat setiap celah di dapur, tapi suara itu tetap muncul. Bukan suara keras, justru sebaliknya, terlalu pelan. Tapi selalu ada seperti desis pelan perempuan yang sedang menggumam, terus-menerus, tanpa henti. Tidak tinggi, tidak marah, tapi juga tidak tenang. Sore harinya saat Rianto hendak mandi, ia memutar keran bak mandi dan terpaku. Air yang keluar dari keran berwarna keruh, bukan coklat, bukan kuning, tapi agak kehijauan. Dan dari air itu keluar bau seperti besi karatan yang terlalu lama direndam. Ia mematikan keran lalu mundur, tapi air di dasar bak tak langsung berhenti mengalir. Ada percikan seperti ada yang menampik permukaan dari bawah. Ia ambil ember kosong, menyiram bak hingga air benar-benar berhenti. Tapi yang tersisa bukan hanya air. Ada helai rambut panjang yang tersangkut di pinggir lubang saluran, hitam, licin, dan basah. Ia ambil dengan ujung jari, tapi rambut itu melilit pelan di jarinya. Sekilas seperti bergerak sendiri. Rianto melemparkannya ke lantai dan langsung keluar dari kamar mandi. Nafasnya pendek, suaranya tercekat di tenggorokan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit tampak menurun lebih rendah, menutup cahaya dengan tebal. Suara jangkrik di kebun belakang tak terdengar satupun. Bahkan suara angin pun seperti disedot dari sekitar rumah. Suasana benar-benar mati, tapi rumah tidak. Saat Rianto sedang duduk di ruang depan, suara itu datang. Bukan dari luar, bukan dari kamar mandi, tapi dari ruang tengah, tempat lampu gantung lama. Masih menggantung miring sejak dulu. Tapi kali ini suara itu bukan suara biasa. Rianto menahan nafas. Ia yakin, ia mendengar namanya sendiri dipanggil pelan 1 kali, lalu diam. Kemudian dipanggil lagi, tapi dari arah yang berbeda. Ya, suara itu bukan suara orang marah, tapi ada tekanan dalam setiap suku kata. Bukan bisikan, tapi seperti suara yang dikeluarkan dengan susah payah dari tenggorokan yang kehabisan udara. Rianto berdiri perlahan, langkahnya mendekati arah suara. Saat ia mencapai ruang tengah, lampu gantung itu berayun sedikit. Padahal jendela tertutup. Udara tidak bergerak. Ia menatap ke langit-langit, tak ada apa-apa. Tapi suara itu terdengar, kali ini lebih jelas. Aku belum selesai, Rianto. Rianto memejamkan mata, menggigit bibirnya. Tapi saat ia membuka mata lagi, kursi kayu kecil di pojok ruangan sudah terbalik. Ia tidak ingat pernah menyentuhnya. Kemudian pintu belakang terbuka dengan bunyi berderit pelan. Ia yakin pintu itu tadi dikunci. Rianto berjalan ke belakang pelan-pelan di ambang pintu. Ia berhenti, ujung matanya menangkap sesuatu di dekat sumur kecil di halaman belakang. Seseorang berdiri diam, rambut panjang, baju kusut, tubuh setengah membungkuk. Wajahnya tak tampak karena gelap, tapi gerakannya perlahan. Seperti tubuh yang bergerak di dalam air, berat, lambat, tapi pasti. Rianto mundur selangkah. Sosok itu tetap diam, tidak mendekat, tapi juga tidak menghilang, seolah menunggu reaksi. Lalu ia berbicara tanpa mengangkat kepala. Kau pikir aku diam? Nada suaranya datar, tapi ada kemarahan yang tersembunyi di dalamnya. Rianto tidak menjawab, tubuhnya mulai berkeringat. Ia mencoba menutup pintu perlahan, tapi sebelum daun pintu menutup sepenuhnya, sosok itu sudah hilang begitu saja, tanpa suara.
Tapi saat Rianto berbalik, seseorang berdiri di dalam rumah. Perempuan yang sama, lebih dekat, lebih jelas. Wajahnya pucat, kulitnya memucat seperti baru keluar dari air. Tapi matanya yang paling aneh, tidak hitam, tidak putih, seperti kabut yang terperangkap di dalam bola mata. "Aku datang, Rianto." Rianto jatuh terduduk, tapi suara perempuan itu tak berhenti. Ia terus berbicara tentang sesuatu yang Rianto sembunyikan, tentang ketakutan yang tak pernah diakui, tentang kesalahan yang tidak bisa dibenarkan. Kalimat-kalimat itu bukan sekedar suara, tapi seperti masuk langsung ke dalam kepala, membentur-bentur di dalam, seperti air yang naik ke rongga saat tenggelam. Tiba-tiba perempuan itu berjalan, mendekat, tapi langkahnya tidak terdengar, seperti tidak menyentuh lantai. Tapi jejak air tertinggal di setiap tempat yang melewati, basah, dingin. Rianto berusaha bangkit, tapi perempuan itu sudah berdiri di depan wajahnya, menatap dari atas. Satu-satunya yang tidak akan pernah diam adalah mereka yang ditenggelamkan hidup-hidup. Lalu senyumannya muncul perlahan, tanpa kehangatan, tanpa ampun. Rianto tidak ingat bagaimana ia tertidur malam itu. Ia hanya tahu ketika matanya terbuka, sinar pagi belum benar-benar masuk ke dalam rumah. Langit masih abu-abu dan seluruh ruangan tampak sepi, seperti dunia sedang menahan nafas. Ia duduk di tepi tempat tidur, memijit pelipis. Kepalanya terasa berat, seolah semalaman ada yang terus membisikkan sesuatu di telinganya. Tapi anehnya tak satupun kalimat itu bisa ia ingat. Sekarang hanya sisa suara samar, seperti gema dari tempat yang jauh. Perutnya perih, sudah 2 hari ia tak makan. Nafsu makannya hilang sejak suara-suara itu muncul. Sejak perempuan itu berdiri di rumahnya, basah, dingin, dan marah. Tapi bukan rasa lapar yang membuatnya resah. Ada sesuatu lain, sesuatu yang melekat dalam pikirannya, seperti jaring lengket. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya goyah, tangannya bergetar saat meraih gelas air di meja. Ketika air masuk ke tenggorokan, ada rasa logam tipis. Ia hentikan minum, memeriksa isi gelas, bening. Tapi ia tahu ada yang tidak beres. Rasa itu terlalu mirip dengan sesuatu yang pernah ia cium, bau dari karung yang dulu ia buang ke bendungan. Hari itu Rianto tidak melakukan apapun. Ia duduk di lantai, menatap langit-langit yang tidak berubah. Mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa tenang. Tapi yang muncul justru bayangan perempuan itu menatap dari pojok ruangan, berdiri di belakang pintu. Kadang seperti berada di belakangnya setiap kali ia melihat bayangannya sendiri. Menjelang sore hujan turun, rintiknya halus tapi lama. Atap rumah mulai bocor di beberapa titik. Rianto menyeka genangan air di lantai dengan lap, tapi tak selesai-selesai. Setiap kali ia mengeringkan, satu tempat air muncul dari tempat lain. Seperti ada yang sengaja membanjiri pelan-pelan. Air itu dingin, menusuk kulit. Dan dalam keheningan sore itu, ia mendengar suara langkah pelan dari dalam rumah. Langkah itu tidak terasa teratur, seperti seseorang yang sedang menyusuri ruangan. Berhenti, lalu berjalan lagi. Rianto membeku di tempat, tidak berani bergerak. Langkah itu terhenti tepat di belakangnya. Ia tidak menoleh. Lalu terdengar suara nafas berembus panjang, seperti dari paru-paru yang basah. Nafas itu dekat sekali. Ia bisa merasakannya di tengkuk. Tiba-tiba suara perempuan muncul lagi. Kali ini lebih jelas, tidak berbisik, tidak marah, tapi seperti perintah. Rianto ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Ia mencoba berdiri, namun lututnya tak bisa menahan tubuh. Ia terduduk lagi, gemetar
bergetar, menggenggam lantai agar tidak jatuh. Nafasnya berat, pikirannya kacau. Malam itu ia tak menyalakan lampu. Ia hanya duduk di sudut ruangan, menggenggam besi tua yang dulu digunakan untuk menahan jendela agar tidak terbuka. Besi itu dingin, tapi memberinya rasa aman yang palsu. Ia tahu apapun yang ada di rumah ini tidak akan bisa dihalau dengan benda. Sekitar tengah malam suara-suara kembali, tapi kali ini bukan hanya perempuan itu. Ia mendengar lebih banyak, ada anak-anak tertawa, suara tangisan, rintihan pelan. Bahkan seseorang yang memanggil nama-nama asing dengan nada putus asa. Suara-suara itu tidak berasal dari satu tempat. Kadang muncul dari kamar, kadang dari balik lemari, bahkan dari bawah lantai. Seperti rumah ini sedang menghidupkan ulang semua yang pernah mati. Rianto berdiri, ia tidak tahan. Ia mengambil jaket lalu keluar. Udara luar dingin, hujan masih rintik dan jalanan basah, memantulkan cahaya samar dari lampu jalan yang mulai redup. Ia berjalan tanpa arah, tapi pikirannya tertuju pada satu tempat, bendungan. Ia sampai di sana sebelum subuh. Langit masih gelap, tapi air bendungan tampak tenang, terlalu tenang. Tak ada suara serangga, tak ada suara apapun, yang ada hanya keheningan. Rianto berdiri di tepi, memandang ke tempat ia dulu melemparkan karung itu. Ia mencoba mengingat apakah karung itu benar-benar tenggelam. Apakah ada yang mengangkatnya setelah ia pergi? Ia berjalan lebih dekat ke tepi air. Sepatunya menyentuh lumpur. Bau amis naik ke hidung. Di permukaan air muncul gelembung-gelembung kecil. Ia mundur satu langkah, lalu air itu bergerak perlahan, membentuk lingkaran. Kemudian sesuatu muncul, bukan kepala, bukan tubuh, tapi tangan. Satu tangan putih pucat keluar pelan dari dalam air. Jari-jarinya kurus, panjang, dan bergerak seperti mencari sesuatu. Rianto membatu, lalu tangan itu mengarah ke arahnya, seperti menunjuk. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, lebih berat. Kau masih hidup, tapi bukan berarti kau selamat. Tangan itu lalu tenggelam lagi, tanpa cipratan, tapi air itu kembali tenang. Rautnya justru menyebar, membentuk garis-garis aneh. Seperti bola dari sesuatu yang mencoba keluar. Rianto lari, ia tak kuat lagi. Tapi bahkan ketika ia jauh dari air itu, suaranya tetap mengikutinya. Seperti dibisikkan langsung di kepala. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Dan malam itu saat ia tiba di rumah, pintunya sudah terbuka. Pintu itu menganga. Saat Rianto sampai di rumah tidak ada yang rusak, tidak terbuka paksa. Hanya mengayun perlahan seperti seseorang baru saja memasukinya dan tidak peduli menutup kembali. Langkah Rianto berat, hatinya berkecamuk antara keinginan untuk berbalik pergi atau masuk dan menghadapi apapun yang menantinya. Ia masuk perlahan, tidak ada suara, tidak ada bayangan bergerak. Tapi hawa dalam rumah berbeda, seolah udara mengental, nafas terasa lebih susah, ditarik. Setiap langkah seperti memicu desakan halus di belakang telinga, tekanan yang tidak kasat mata tapi nyata. Ia memanggil pelan hanya untuk mendengar suaranya sendiri, tapi suara itu terdengar seperti bukan miliknya, seperti gumaman yang menirukan cara bicaranya. Langkah kakinya membawa ke ruang tengah, lampu masih menyala. Tak ada yang berubah secara kasat mata, tapi bau itu kembali, bukan bau bangkai, bukan aroma busuk biasa, tapi bau basah yang lama, seperti sesuatu yang sudah berendam terlalu lama. Rianto menoleh ke arah dapur. Ada suara tetesan air, padahal tak ada keran menyala. Tetesannya teratur. Ia mendekat. Setibanya di dapur, ia melihat sesuatu yang aneh.
Ember yang biasa ia gunakan untuk menampung cucian kotor. Tapi di dasar ember itu ada air menggenang, padahal tidak ada yang mengisinya. Airnya bening, tapi di permukaannya mengambang satu helai rambut. Helai itu berputar perlahan seperti ditarik arus yang tak terlihat. Rianto diam, kepalanya berdenyut pelan. Ia ingin membuang air itu, tapi kakinya tidak bergerak. Matanya terpaku pada permukaan yang memantulkan cahaya lampu. Lalu muncul wajah, bukan pantulan dirinya. Seseorang melihat dari bawah air. Mata perempuan itu terbuka lebar tanpa ekspresi. Rambutnya menari perlahan. Di sekeliling wajah bergerak seperti tertiup arus yang tidak ada. Rianto mundur dan menjatuhkan ember itu. Air tumpah ke lantai, tapi ketika air menyebar, ia melihat tapak kaki basah muncul dari arah kamar. Jejak itu menuju ruang belakang. Satu demi satu hilang di ambang pintu. Ia mengikuti perlahan. Tak ada suara, hanya nafasnya sendiri dan detak jantung yang makin kencang. Ketika sampai di depan kamar, pintunya terbuka sedikit. Di dalam gelap, tapi ia mendengar sesuatu. Suara orang bergumam lirih, terpotong-potong. Ia mencoba mengenali kalimatnya, tapi hanya beberapa potong yang bisa ia tangkap. Rianto membuka pintu perlahan. Kamar gelap, tapi hawa dingin menyambut seperti uap dari dalam kulkas. Ia meraba saklar, lampu menyala. Tak ada siapa-siapa, tapi selimut di kasur bergeser, seolah ada yang baru saja bangkit dari tidur. Ia mendekat, menyentuh selimut itu, basah. Ia menarik perlahan. Di bawah selimut, kasur berlubang kecil, seperti habis terbakar di satu sisi. Di dalam lubang itu Rianto melihat benda yang tak seharusnya ada. Gelang perak. Gelang itu yang pernah dipakai perempuan yang ia buang. Ia mengangkatnya dengan ujung jari, masih utuh, masih dingin. Tapi saat disentuh, muncul suara tawa pendek, menyayat, seperti tawa seseorang yang putus asa. Tiba-tiba lampu kamar mati. Rianto terpaku. Gelang itu terlepas dari tangannya, jatuh dan menggelinding ke sudut ruangan. Ruangan gelap total, lalu dari balik gelap, suara itu muncul lagi. Dekat air, tak pernah lupa. Nafas Rianto tercekat. Ia meraba dinding untuk mencari saklar. Tapi yang ia sentuh justru kulit dingin, licin. Tangan itu mencengkram pergelangan tangannya kuat-kuat. Lalu suara nafas berat muncul, menyusul di belakang telinganya. Kau pikir aku akan diam saja? Ia melempar tubuh ke belakang, membebaskan diri, dan lari ke ruang tengah. Tapi saat keluar dari kamar, rumah itu berubah. Bukan karena bentuknya, tapi hawa yang menyelimutinya. Ia ingin keluar, tapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Ia mencoba menariknya, terkunci. Tapi seperti ada sesuatu dari luar yang menahan. Ia menoleh ke belakang. Ruang tengah tampak lebih panjang dari biasanya. Jarak dari dapur ke ruang depan seperti bertambah. Dan di ujung ruangan itu, perempuan itu berdiri basah, diam. Matanya terbuka lebar. Tapi dari mulutnya keluar air menetes perlahan ke lantai, membentuk aliran kecil ke arah Rianto. Ia mundur, terjatuh, merangkak ke sudut ruangan. Perempuan itu tetap diam, tapi air makin banyak mengalir, cepat menutupi lantai, membasahi lututnya. Suara itu mengalir, berubah jadi suara gelombang kecil. Ia menutup telinga, tapi suara itu masuk ke dalam kepala, menggema, mengulang kalimat yang sama. Kau tak bisa melarikan diri. Bukan dari kami, bukan dari air. Rianto menjerit, tapi tak ada suara keluar. Air menutupi mulutnya, lalu wajah perempuan itu mendekat, terlalu dekat. Dan kalimat terakhir yang ia dengar sebelum semuanya gelap. Air selalu menyimpan semua yang dilemparkan ke dalamnya.
1 minggu setelah Rianto hilang, bendungan itu kembali ramai. Bukan karena banjir atau perayaan, melainkan karena sesuatu yang ditemukan oleh pemancing tua yang tinggal di pinggir desa. Pagi buta, saat kabut masih menggantung di atas permukaan air, kailnya menyangkut sesuatu yang tidak bisa ia tarik. Ia mengira ranting besar tersangkut, tapi ketika air mulai bergerak pelan dan permukaan membentuk pusaran halus, ia merasa ada yang tidak wajar. Benda itu seolah naik sendiri, seperti terdorong dari dasar. Apa yang muncul bukan ranting, bukan pula karung, tapi sepasang tangan membiru, menggenggam ujung jeruji, pemecah arus. Tangan itu menggantung lama, lalu perlahan tubuh menyusul naik. Warga yang berdatangan melihat tidak percaya. Polisi dipanggil, wartawan lokal ikut datang. Mayat yang diangkat adalah pria baju compang-camping. Tubuh membengkak, namun wajahnya masih cukup jelas untuk dikenali. Itu Rianto. Yang membuat orang-orang semakin heran bukan hanya kondisi tubuh yang seperti baru saja tenggelam semalam. Padahal ia hilang lebih dari seminggu. Tapi yang lebih mengguncang, di pergelangan tangannya melilit gelang perak. Polisi mencoba menyusun ulang peristiwa. Mereka menelusuri jejak, memeriksa rumah Rianto yang sudah ditinggal sejak ia tak terlihat lagi. Pintu terkunci dari dalam. Tak ada tanda perusakan, tak ada yang aneh menurut mereka. Tapi di beberapa tempat dalam rumah itu, lantai masih basah, padahal hujan telah berhenti sejak 2 hari lalu. Lebih aneh lagi, di tengah ruangan belakang, mereka menemukan genangan air yang tidak bisa kering, walaupun sudah diserap dan dipel. Setelah proses forensik singkat, Rianto dinyatakan meninggal karena tenggelam. Tidak ada luka, tidak ada bekas pukulan, tapi paru-parunya penuh air, dan di dalam lambungnya ditemukan lumpur halus bercampur serat kain, sama seperti yang biasa ditemukan di dasar bendungan. Berita itu tersebar pelan dari warung ke warung, dari mulut ke mulut, dan desas-desus pun menyebar tentang seorang pria yang sering terdengar berbicara sendiri malam-malam, tentang suara-suara aneh dari rumahnya, tentang satu peristiwa yang dulu pernah dikubur dalam diam. Beberapa orang tua di kampung itu akhirnya mengaku tahu atau setidaknya pernah mendengar bahwa Rianto pernah terlibat dalam kejadian ganjil beberapa tahun lalu. Seorang janda muda pendatang yang tiba-tiba menghilang. Tak ada laporan polisi, tak ada pencarian, hanya rumor bahwa dia dibunuh karena sesuatu yang pribadi, bahwa tubuhnya tak pernah ditemukan, bahwa ada seseorang yang pernah melihat karung dilempar ke bendungan suatu malam. Tapi semua itu hanya bisik-bisik, tak ada yang benar-benar berani membuka. Sampai sekarang, kematian Rianto membuka luka lama. Air yang mengangkat tubuhnya seolah membawa juga bagian dari masa lalu yang tak bisa dikubur begitu saja. Beberapa warga tua bilang air itu menuntut keadilan, bahwa apapun yang dilemparkan ke dalamnya tidak akan tinggal diam selamanya. Dan mereka percaya bukan Rianto yang kembali ke permukaan, tapi sesuatu yang membawanya ke sana. 2 hari setelah pemakamannya, rumah Rianto dijual cepat oleh kerabat jauhnya. Seorang pembeli dari luar kota, tak tahu cerita, tertarik karena harganya murah. Ia menginap semalam sebelum kembali ke kotanya untuk mengambil barang. Tetangga sebelah mendengar sesuatu. Malam itu, suara air mengalir bukan dari kamar mandi, tapi dari seluruh bagian rumah. Seperti air hujan membanjiri dari bawah, dari sela-sela ubin, dari balik lemari. Ketika pagi tiba, sang pembeli tak terlihat keluar, tapi mobilnya masih terparkir. Polisi dipanggil lagi. Kali ini mereka menemukan rumah kosong, kecuali genangan air yang mengalir tenang menuju satu titik, ruang belakang, tempat Rianto terakhir terlihat sebelum hilang di sana. Genangan membentuk lingkaran seolah mengitari sesuatu yang tidak terlihat.
Sampai kini rumah itu kosong, tidak ada yang menempati. Anak-anak tak berani lewat depan pagar saat malam, dan bendungan itu meski airnya tampak jernih, kini menjadi tempat yang dihindari. Pemancing tak lagi datang, warga hanya lewat jika sangat terpaksa. Karena setiap kali permukaan air tenang, beberapa orang bersumpah melihat pantulan wajah, bukan wajah mereka, tapi seorang perempuan berambut panjang, menatap dari bawah dengan mata yang tak pernah terpejam. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.